Bab 1126, Berita tentang dua wanita. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian melakukan klaim kepemilikan darah segera setelah dia mendapatkan cincin tata ruang. Matanya menyala ketika dia melihat ke dalam cincin tata ruang. Setidaknya ada 3.000 batu asal di sana. Lebih dari 3.000 batu asal. Orang harus tahu bahkan jika semua martial monark dari 3 kekuatan kelas 2 di Gurun Utara menggabungkan semua batu asal yang mereka miliki, itu hanya akan berjumlah beberapa ratus batu asal. Jumlah itu sama sekali tidak mendekati 3.000 batu asal di cincin tata ruang. Setelah Duan Lingtian meletakkan cincin tata ruang di tangannya, dia mengambil cincin tata ruang dari 7 penjaga organisasi pelahap emas. Terlepas dari 3.000 batu asal dari cincin tata ruang pemimpin organisasi pemakan emas, ada sekitar 500 batu asal dalam 10 cincin tata ruang. Meskipun jauh dari kekayaan yang dimiliki pemimpin organisasi pelahap emas, itu sudah cukup baik. Menambahkan semua batu asal bersama-sama, saya memiliki sekitar 4.000 dari mereka sekarang, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ada banyak kegunaan untuk Origin Stone. Itu adalah mata uang paling umum di benua Cloud. Selain itu, dapat digunakan untuk budidaya, penulisan prasasti, dan pengaturan formasi prasasti. Kecuali jika itu adalah kekuatan kelas 2 seperti klan Lu di Gunung Utara dan klan O yang memiliki warisan 10.000 tahun, rata-rata kekuatan kelas 2 mungkin bahkan tidak memiliki batu asal sebanyak yang saya miliki sekarang bahkan jika mereka menggabungkan semua batu asal mereka bersama. Duan Lingtian cukup yakin tentang ini. Saya yakin organisasi pelahap emas telah menipu batu asal dari orang-orang di tepi sungai Ruosui untuk beberapa waktu sekarang, jika tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki begitu banyak batu asal. Duan Lingtian menemukan masalahnya dengan mudah. Bagaimanapun, perolehan kita kali ini cukup bagus. Duan Lingtian memiliki senyum menawan di wajahnya saat dia berbalik untuk melihat Xiong Kuan. Xiong Kuan, ambil cincin tata ruang dari yang lain, lihat apakah ada sesuatu yang berharga. Ya, jawab Xiong Kuan dengan hormat sebelum dia menyibukkan diri dengan tugasnya. Duan Lingtian mengangkat lengannya dan mengambil fragmen kedalaman dari tubuh pemimpin organisasi pelahap emas. Itu adalah fragmen kedalaman air tahap raja tingkat pertama. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya menyadari sesuatu saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dia memiliki kerutan di wajahnya. Siapa itu? Swoosh! Setelah Duan Lingtian berbicara, awan di langit bergeser dan mengungkapkan binatang hitam pekat terbang saat mengepakkan sayapnya. Itu terbang ke ujung yang lain dan menghilang di depan mata Duan Lingtian. Namun, perhatian Duan Lingtian bukan pada binatang terbang itu. Matanya tertuju pada awan di langit. Ada seseorang di sana. Binatang terbang itu hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari orang itu. Suara mendesing. Duan Lingtian bergerak dan menghilang dari tempatnya. Dia tinggi di atas langit ketika dia muncul kembali. Swoosh! Duan Lingtian menyadari orang yang bersembunyi di balik awan adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu melemparkan sesuatu yang bersinar sebelum dia menghilang. Ini slip giok komunikasi. Ekspresi Duan Lingtina berubah. Slip giok komunikasi adalah formasi prasasti dengan banyak prasasti. Slip giok dapat merekam informasi untuk dikirim ke orang lain. Suara mendesing. Tanpa penundaan lebih lanjut, Duan Lingtian mengejar slip giok komunikasi. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak slip giok komunikasi sama sekali. Wajah Duan Lingtian berubah muram. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk menemukan slip giok komunikasi. Dia tidak punya pilihan selain kembali pada saat ini. Orang tua itu sudah tidak ada lagi ketika dia kembali. Mencoba lari, Duan Lingtian mencibir. Dia tiba dengan cepat sebelum lelaki tua itu berhasil pergi sangat jauh. Apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri dariku ketika kamu hanya seorang seniman bela diri raja bela diri tingkat pertama? Duan Lingtian menghalangi jalan lelaki tua itu saat dia memandangnya dengan jijik. Kamu siapa? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam. Matanya bersinar dingin. Maukah kamu berjanji untuk menyelamatkan hidupku jika aku memberitahumu? Pria tua itu bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Duan Lingtian dengan cemas. Itu akan tergantung jika aku puas dengan jawabanmu, jawab Duan Lingtian dengan tenang. Saya dari Sekte Yin Yang, kata lelaki tua itu setelah menarik napas dalam-dalam. Sekte Yin Yang. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia mengamati lelaki tua itu.
Apakah kamu yakin kamu berasal dari Sekte Yin Yang? Izinkan saya memberitahu Anda, seseorang yang menyamar sebagai murid Sekte Yin yang sebelumnya, apakah Anda tahu apa yang terjadi padanya? Aku melihat, dia sudah mati, kata lelaki tua itu. Sepertinya kamu mengikuti kami ke sini jauh-jauh dari tepi sungai Ruosui. Mata Duan Lingtian berkilauan dengan ganas. Ya, orang tua itu tidak menyangkal hal ini. Karena kamu dari Sekte Yin Yang, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenal dua murid perempuan dari Puncak Yin bernama Li Fei dan KR? Duan Lingtian bertanya dengan tenang sambil menatap mata lelaki tua itu. Bagaimana Anda mengenal dua murid langsung dari wakil guru Puncak Yin di Sekte Yin Yang kita? Orang tua itu terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Wakil Master Puncak Yin Peak. Murid langsung. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Dia hampir yakin wakil Master Puncak Yin Peak adalah kakak Yang Qinxiang, Master Puncak dari 7 bintang pedang Alkaid Peak, disebutkan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik wanita yang bersikeras kedua tunangannya tinggal kembali sebelumnya. Dua wanita yang Anda sebutkan adalah murid langsung dari wakil guru Puncak Yin di Sekte Yin Yang. Juga, saya mendengar yang bernama KR akan menikah dengan putra guru Puncak yang dalam setengah tahun. Orang tua itu mengangguk. Dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya ketika dia berbicara tentang Master Puncak dari Yang Peak. Bang, bagian terakhir dari kata-kata lelaki tua itu menghantam Duan Lingtian seperti sambaran petir. Dia langsung pucat. Mata Duan Lingtian memerah saat dia memelototi lelaki tua itu. Dia bertanya pada lelaki tua itu dengan suaranya yang dalam. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan KR akan menikahi putra Tuan Puncak Yang Peak kamu? Ya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian memiliki reaksi yang begitu besar, lelaki tua itu tidak berani menunda dan segera menjawab. Ini bukan masalah bercanda. Pria tua itu melihat apa yang mampu dilakukan pria yang berdiri di depannya. Kemampuan orang tua itu mirip dengan pemimpin organisasi pelahap emas. Dan pemimpin itu tidak berhasil melukai Duan Lingtian sama sekali bahkan setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya. Yang terpenting, pria di hadapannya memiliki sahabat karib yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan organisasi pelahap emas. Dia pasti akan mati jika si dekik orang ini menyerangnya. Duan Lingtian bahkan tidak perlu mengangkat tangan. Wajar jika dia tidak berani menunda ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian. Mustahil, Duan Lingtian berteriak. Origin energi merajalela di tubuhnya sebelum berubah menjadi energi 5 warna. Itu tampak seperti api 5 warna saat melonjak dan membubung sebelum membentuk bentuk pedang. Wah, energi langit dan bumi bergemuruh di udara dan membentuk fenomena langit dan bumi. Siluet dua naga hitam kuno segera muncul dan menempati setengah dari langit. Mereka melepaskan aura yang sangat menakutkan. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Sementara itu, beberapa ribu siluet naga bertanduk kuno muncul. Namun, mereka tidak layak disebut dibandingkan dengan siluet dua naga hitam kuno. Kekuatan dua naga hitam kuno. Meskipun dia tahu pemuda berpakaian ungu di depannya itu kuat, lelaki tua itu tidak menyangka dia sekuat ini. Dia begitu kuat sehingga lelaki tua itu mulai mengkhawatirkan hidupnya. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Yang dia rasakan hanyalah embusan angin sebelum pemuda berbaju ungu itu muncul di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Suara mendesing. Duan Lingtian sepertinya kehilangan akal sehatnya saat dia menyerang pria tua itu seperti sambaran petir dengan tangan terentang dan mata merah. Dia mencekik lelaki tua itu dengan tangannya yang bergemuruh dengan origin energi. Dia bisa membunuh orang tua itu dengan sangat mudah. Apakah kamu mengatakan KR akan menikah dengan putra Tuan Puncak Yang Peak kamu? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam. Ya, pada saat ini, lelaki tua itu mengira pemuda berbaju ungu itu pasti memiliki hubungan khusus dengan murid langsung wakil guru Puncak Yin, KR. Dia takut Duan Lingtian akan mencekiknya sampai mati dalam sekejap sehingga dia segera mengatakan apa yang dia dengar. Aku dengar itu, KR itu, awalnya tidak setuju, tapi, Peak Master of Yang Peak menyandera Li Fei dan berkata dia akan membunuh Li Fei jika KR tidak menikahi putranya. Wajah lelaki tua itu memerah ketika dia berjuang untuk menyelesaikan berbicara. Dia menatap Duan Lingtian dengan putus asa ketika dia berbicara. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, kemerahan di mata Duan Lingtian memudar, dan auranya yang mengamuk juga menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia melepaskan cengkeramannya di leher lelaki tua itu.
Duan Lingtian menenangkan dirinya. KR tidak rela setuju untuk menikahi putra dari Yang Peak Master. Apa yang terjadi? Bukankah mereka murid langsung Wakil Guru Puncak Yin? Apakah Wakil Guru Puncak Yin tidak peduli tentang ini? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam. Bukannya dia tidak peduli. Ini lebih seperti dia tidak bisa. Orang tua itu menggerakkan lehernya dan berkata perlahan, Tuan Puncak dan Wakil Tuan Puncak Yin Puncak kembali dari perjalanan setahun yang lalu dengan luka parah. Mereka masih dalam penyembuhan di daerah terlarang Puncak Yin sampai sekarang. Karena kejadian ini, murid besar dari Wakil Guru Puncak Yin, Yang Sue, mencoba memasuki area terlarang beberapa kali tetapi tidak berhasil, kata lelaki tua itu sebelum menghela nafas. Wajah Duan Lingtian kembali muram setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Peak Master dari Yang Peak. Pada saat ini, tubuhnya melepaskan niat membunuh yang dingin seolah-olah dia akan melahap siapapun yang berani mendekatinya. Kapan kapal cepat Sekte Yin yang tiba? Apakah saya bisa tiba di Sekte Yin yang dalam waktu setengah tahun? Duan Lingtian bertanya dengan dingin sambil menatap lelaki tua itu. Perahu cepat Sekte Yin yang kami akan tiba dalam waktu setengah bulan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Anda akan tiba di tanah dalam dan Sekte Yin yang kami setelah 3 bulan, jawab lelaki tua itu jujur. Dia benar-benar takut pada pemuda berbaju ungu di depannya. Dia menghadapi pembangkit tenaga listrik yang bisa memanfaatkan kekuatan 2 naga hitam kuno. Akan semudah membunuh ayam dan memotong rumput liar jika Duan Lingtian ingin membunuhnya. Dia hanya bisa berharap Duan Lingtian akan menyelamatkan hidupnya karena dia bersikap kooperatif. Duan Lingtian merasa lega ketika dia tahu dia akan berhasil sampai ke Sekte Yin yang tepat waktu. KR, Feier kecil, tolong tunggu aku. Aku akan segera ke sana untuk menyelamatkan kalian berdua. Aku akan membuat mereka yang menyakitimu membayarnya. Duan Lingtian melihat ke arah tanah dalam. Dia sangat ingin menyelamatkan kedua wanita itu dari neraka tempat mereka terjebak. Apa yang ada di slip giok komunikasi yang kamu kirimkan sebelumnya? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap lelaki tua itu lagi setelah dia berhasil sedikit menekan amarahnya. Bab 1127, Kapal Cepat ada di sini. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tidak banyak, itu hanya informasi tentang organisasi pelahap emas yang dihancurkan. Aku mengirim chip giok komunikasi itu kepada murid-murid Sekte Yin yang di tepi sungai Ruo Sui, kata lelaki tua itu jujur. Selanjutnya, Duan Lingtian mengetahui dari lelaki tua itu bahwa dia adalah penanggung jawab Sekte Yin yang ditempatkan di tepi sungai Ruo Sui di tanah luar selatan. Ada total 3 dari mereka yang ditempatkan di tepi sungai Ruo Sui. Sebagai seniman bela diri Raja Bela Diri tingkat pertama, dia adalah pemimpin dari ketiganya. Itu berarti, kalian bertiga tahu apa yang telah dilakukan organisasi pelahap emas selama ini. Duan Lingtian bertanya. Ya, orang tua itu mengangguk. Jadi, kalian tidak peduli dengan orang-orang yang menyamar sebagai murid Sekte Yin yang untuk menjual token asrama palsu. Duan Lingtian melanjutkan untuk bertanya. Mengapa kita repot-repot karena batu asal itu pada akhirnya akan menjadi milik kita? Pria tua itu menjawab dengan santai. Maksud kamu apa? Apa yang dikatakan lelaki tua itu mengejutkan Duan Lingtian. Selama bertahun-tahun, ada terlalu banyak organisasi yang mirip dengan organisasi pelahap emas di tepi sungai Ruo Sui. Kami biasanya membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan kami mengakhirinya segera setelah mereka mengumpulkan sejumlah uang. Origin Stone, lalu kita bawa pergi bersama kita. Hanya saja kamu berhasil melakukannya sebelum kita melakukannya kali ini. Pria tua itu memaksakan senyum. Saya melihat, Duan Lingtian terkejut mendengarnya. Pada saat yang sama, dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, jadi, apakah itu berarti, dengan melakukan itu, saya dianggap telah mencuri kekayaan Sekte Yin Yang? Tepat sekali, orang tua itu mengangguk. Jadi, apakah kamu mencoba mengambil batu asal dariku? Duan Lingtian menyipitkan mata dan memandang pria tua itu dengan geli saat dia bertanya. Tidak, kenapa aku berani melakukan itu? Pria tua itu tiba-tiba panik setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia segera menggelengkan kepalanya karena dia takut Duan Lingtian akan salah paham padanya. Itu bukan lelucon, mengambil batu asal dari orang ini sebelum dia. Kecuali jika dia muak dengan hidupnya, dia tidak akan berani melakukan itu bahkan jika hidupnya dalam bahaya. Bahkan jika kamu tidak berani melakukan itu,
aku yakin orang-orang yang bertanggung jawab atas kapal cepat Sekte Yin Yang Mu akan cukup berani untuk melakukan itu segera setelah mereka mengetahui bahwa aku mengambil batu asal, bukan? Duan Lingtian menatap dalam-dalam ke mata lelaki tua itu dan bertanya. Orang yang paling kuat di antara mereka yang bertanggung jawab atas kapal cepat Sekte Yin Yang kami hanya berada di tahap 4 Martial Monarch. Jika orang itu tahu tentang kemampuan Anda, dia tidak akan berani menyinggung Anda, Tuan. Lelaki tua itu memaksakan senyum lagi. Selanjutnya, tanpa menggunakan senjata roh, Anda dapat memanfaatkan kekuatan dua naga hitam kuno, Tuan. Bersama dengan kekuatan 5.000 naga bertanduk kuno Anda, jelas bahwa Anda berada di tahap Martial Monarch tingkat ke-7, tidak mungkin bahwa kami Sekte Yin yang akan menyinggung Anda hanya karena batu asal. Senyum paksa lelaki tua itu bahkan lebih pahit. Kemampuan untuk mengeksekusi kekuatan dua naga hitam kuno dan 5.000 naga bertanduk kuno. Kemampuan seperti itu kemungkinan besar dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Martial Monarch tingkat ke-7. Origin energi dari pembangkit tenaga listrik Martial Monarch tingkat ke-7 dengan kekuatan penuh mirip dengan kekuatan seekor naga hitam kuno. Pembangkit kekuatan Martial Monarch tingkat ke-7 biasa-biasanya akan memahami jenis kedalaman tahap raja tingkat ke-7 dan tambahan 1 atau 2 jenis kedalaman tahap raja tingkat kedua. Yang pertama mirip dengan kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno sedangkan yang terakhir mirip dengan kekuatan 5.000 naga bertanduk kuno. Untuk menggabungkan mereka akan mirip dengan kekuatan dua naga hitam kuno dan 3.000 naga bertanduk kuno. Seorang seniman bela diri Raja Bela Diri tingkat ke-7 yang kemampuannya lebih kuat akan tampil dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat, untuk dapat melakukan apa yang dia lakukan, hampir tidak mungkin baginya untuk berada di bawah tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7. Lelaki tua itu berspekulasi sebagai dia mengamati pemuda berbaju ungu di hadapannya. Pada saat itu, Duan Lingtian menatap pria tua itu. Dia bisa mengatakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Raja Bela Diri tingkat ke-4 mengambil alih kapal cepat. Itu masuk akal, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Meskipun ada banyak pusat kekuatan Martial Monarch di pasukan kelas 1, itu adalah kesenjangan besar antara tingkat ke-4 dan tingkat ke-7 Martial Monarch Stage. Tidak mengherankan bahwa lelaki tua itu berpikir bahwa dia adalah seniman bela diri tingkat ke-7 Martial Monarch Stage. Tidak banyak seniman bela diri tingkat ke-7 Martial Monarch Stage asli yang bisa melampaui dia dalam kekuatan tanpa menggunakan senjata roh. Berapa banyak orang yang berada di tahap ke-7 Martial Monarch di Sekte Yin Yang Anda? Duan Lingtian bertanya langsung sambil menatap lelaki tua itu. Dia akan menyeberangi sungai Ruosui melalui kapal cepat kali ini untuk sampai ke tanah dalam. Dia akan menyusup ke Sekte Yin Yang ketika dia tiba untuk mengambil kedua tunangannya. Dia pasti harus melawan pembangkit tenaga listrik Sekte Yin Yang saat dia melakukannya. Oleh karena itu, dia telah menanyakan pertanyaan itu kepada lelaki tua itu karena dia ingin mempersiapkan mental selain mencari tahu tentang kemampuan Sekte Yin Yang. Sama seperti pepatah, jika Anda mengenal musuh Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri, Anda tidak akan pernah menderita kekalahan. Orang tua itu tidak bisa tidak terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan pertanyaan Duan Lingtian, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur. Dari apa yang saya tahu, Sekte Yin Yang kami tidak memiliki banyak raja bela diri tingkat ke-7. Anda praktis dapat menghitung mereka di tangan Anda. Guru Puncak Yang, dua wakil guru puncak, dan penatua wali semuanya berada di bela diri tingkat ke-7. Panggung Raja, juga, Master Puncak Yin dan dua wakil Master Puncak adalah raja bela diri tingkat ke-7 juga. Saya hanya tahu 7 orang ini yang berada di level itu, kata lelaki tua itu perlahan. 7 raja bela diri tingkat ke-7. Kilatan melintas di mata Duan Lingtian saat dia bergumam. Kemudian, dia melanjutkan untuk bertanya, apakah ada raja bela diri tingkat ke-9 di sekte ini? Itu aku tidak tahu, aku hanya tahu tentang raja bela diri tingkat ke-7. Di antara mereka, Yang Pik dan Yin Pik Master memiliki kemampuan yang paling kuat. Duan Lingtian mengangguk. Tuan, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya akan bergerak. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Duan Lingtian karena dia tampak agak cemas. Jika Duan Lingtian membunuhnya, dia pasti akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Ya, Duan Lingtian mengangguk dengan tenang. Astaga, setelah menerima persetujuan Duan Lingtian, kegembiraan terpampang di seluruh wajah lelaki tua itu dan dia bergerak, terbang menuju arah tepi sungai Ruosui.
Suara mendesing, peluit pedang sekilas terdengar, memecah kesunyian di telinga Duan Lingtian. Terkejut, dia segera berbalik ke arah sumber suara. Ya ampun, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada lubang di tubuh lelaki tua yang seharusnya pergi. Dia telah ditusuk oleh pedang dan dia mati. Astaga, siluet peri yang berapi-api muncul di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Dengan tangannya yang halus, dia meraihnya dan melepaskan cincin tata ruang lelaki tua itu. Dia tidak melupakan fragmen kedalaman di tubuh lelaki tua itu. Setelah mendapatkan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman, siluet peri yang berapi-api bergerak lagi dan berlari menuju Duan Lingtian. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu jatuh dari langit. Tiba-tiba, Duan Lingtian bisa merasakan aura panas yang mendekatinya tetapi dia tidak memiliki kelincahan untuk menghindar sama sekali. Tianwu, mengapa kamu membunuhnya? Duan Lingtian menatap lelaki tua yang akan jatuh ke tanah dan bertanya dengan kaget. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Siluet itu adalah Feng Tianwu. Kebingungan terlihat di wajahnya saat dia menyerahkan fragmen kedalaman dan cincin tata ruang kepada Duan Lingtian. Tidak apa-apa, toh kau sudah membunuhnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya seolah itu tidak masalah saat dia mengambil fragmen kedalaman yang diserahkan Feng Tianwu. Dia berjanji bahwa dia tidak akan membunuh orang tua itu selama dia puas dengan jawabannya. Orang tua itu sangat kooperatif dan dia puas dengan jawabannya. Namun, bukan dia yang membunuh lelaki tua itu, melainkan Tianwu. Bukan dia yang meminta Feng Tianwu untuk membunuhnya juga. Karena itu, secara teknis, dia tidak mengingkari janjinya kepada lelaki tua itu. Ayo pergi. Setelah memberitahu Feng Tianwu, Duan Lingtian memanggil Xiong Quan dan menuju ke arah tepi sungai Ruosui. Tidak lama setelah itu, Duan Lingtian dan dua lainnya tiba di tepi sungai Ruosui sekali lagi. Melihat Duan Lingtian dan yang lainnya kembali, ketakutan memenuhi wajah orang-orang di tepi sungai Ruosui. Mereka hanya melirik mereka dan tidak berani melihat lagi. Itu bukan lelucon. Bagaimanapun, sahabat karib di antara ketiganya sudah berada di tahap martial monarch. Jika mereka melihat mereka lebih lama lagi, begitu salah satu dari mereka tidak senang, dia bisa membunuh orang-orang seperti sepotong kue. Jika itu benar-benar terjadi, tidak ada tempat di mana orang-orang bisa menangis memohon belas kasihan. Duan Lingtian melirik orang-orang dalam upaya untuk mencari dua orang dari sekte Yin yang ditempatkan di tepi sungai Ruosui. Pada akhirnya, usahanya sia-sia. Tak satu pun dari mereka memberikannya. Mereka sangat berhati-hati, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia akan mengamati di sekitar tepi sungai Ruosui dan melihat ke langit sesekali untuk memastikan tidak ada orang yang bersembunyi di sana. Dia ingin memastikan bahwa semua orang berkumpul di sini, termasuk dua murid sekte Yin Yang. Senior, terima kasih atas sarannya sebelumnya. Duan Lingtian memandang seorang lelaki tua tertentu dan berterima kasih padanya melalui transmisi suara. Namun, lelaki tua itu tidak menanggapinya. Pada saat itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa lelaki tua itu menyimpan kekhawatirannya untuk dirinya sendiri. Dia pasti takut orang akan melihat mereka berkomunikasi. Duan Lingtian kemudian berjalan mendekati lelaki tua itu dan meliriknya seolah-olah dia tidak sengaja melakukannya. Dia kemudian berbicara dengan lelaki tua itu melalui transmisi suara. Kamu tidak takut dengan organisasi pelahap emas itu bahkan tanpa saranku, hanya aku, seorang lelaki tua yang seharusnya mengurusi urusanku sendiri. Lelaki tua itu menjawab melalui transmisi suara, nadanya hampir seperti desahan. Berhenti bercanda, senior, aku akan mengingat kebaikanmu, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara dengan tulus. Waktu berlalu dengan tenang. Segera, setengah bulan berlalu. Selama periode itu, orang-orang dari organisasi pelahap emas tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Orang-orang di tepi sungai Ruosui sekarang lebih santai dan mereka mulai berbicara satu sama lain. Perahu cepat ada di sini. Sebuah seruan terdengar, mengejutkan semua orang. Perahu cepat. Duan Lingtian melanjutkan untuk menutup matanya untuk menghemat energinya saat dia berdiri di sana, tidak menunjukkan minat pada apa yang baru saja dia dengar. Namun, Feng Tianwu dan Xiong Quan benar-benar tertarik dengan apa yang mereka lihat. Bab 1128, Dua Tahap Martial Monarch Tingkat Keempat. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian akrab dengan kapal cepat karena dia mewarisi ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali dari kedua kehidupan.
Namun, ini adalah pertama kalinya bagi Feng Tianwu dan Xiong Quan untuk menyaksikannya, jadi mereka secara alami tercengang. Suara mendesing. Dengan mata terpejam, Duan Lingtian tampaknya menghemat energinya, tetapi dia sebenarnya mengolah bentuk ke-9 dari teknik penguasa perang 9 naga dalam bentuk naga ular. Dia mengabaikan siulan yang semakin dekat dan dekat dengan mereka. Saat Feng Tianwu dan Xiong Quan menunggu, sebuah titik hitam kecil yang jauh terus membesar. Akhirnya, mereka melihat sebuah benda yang tampak seperti perahu. Apakah itu kapal cepat? Keterkejutan memenuhi mata Xiong Quan saat dia melihat objek seperti perahu yang mendekat. Sepertinya tidak ada yang berbeda dari perahu biasa, tentu saja, hanya penampilannya saja yang terlihat sama. Jauh lebih besar dari perahu biasa. Suara mendesing. Segera, kapal cepat tiba di tepi sungai Ruosui dan menampakkan dirinya sepenuhnya di depan semua orang yang menunggu. Xiong Quan dan Feng Tianwu memperhatikan bahwa kapal cepat itu terbuat dari bahan unik yang tidak diketahui. Meskipun mereka tidak menyentuhnya, hanya dengan melihatnya, mereka dapat mengetahui bahwa bahannya jauh dari biasa. Sementara itu, ada campuran triplet kosong dan kursi kembar di kapal cepat. Apakah orang-orang dari Sekte Yin yang mengendalikan kapal cepat? Segera, Xiong Quan tersadar kembali dan mengamati dua orang yang masing-masing berdiri di depan dan di belakang kapal cepat itu. Mereka berdua adalah orang tua yang secara tidak sengaja memberi Xiong Quan rasa ancaman yang menakutkan hanya dengan berdiri di sana. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik. Pikiran itu langsung terlintas di benak Xiong Quan. Dia mendapat insting bahwa dua orang dari Sekte Yin yang memiliki kemampuan yang lebih kuat darinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, dua siluet terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di dekat kapal cepat. Mereka berkumpul dengan dua orang tua yang baru saja turun dari kapal cepat dan membungkuk hormat kepada mereka. Sesepuh. Setelah membungkuk, kedua lelaki itu berbisik dengan dua lelaki tua itu. Apakah mereka berdua dari Sekte Yin Yang? Mereka baru saja berdiri di sampingku tadi. Aku tidak tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Yin Yang. Pada saat itu, banyak dari mereka yang menunggu di tepi sungai Ruosui terkejut. Setelah mendengar apa yang dibisikkan oleh dua murid Sekte Yin Yang ke telinga mereka, wajah kedua sesepuh berubah muram tanpa ada yang memperhatikan. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada siluet ungu yang berdiri tidak jauh. Jadi, dia menghancurkan organisasi pelahap emas dan mengambil sejumlah besar batu asal yang seharusnya menjadi milik kita. Salah satu lelaki tua itu bergumam pelan saat sinar dingin melintas di matanya. Ini bukan tempat untuk memberinya pelajaran, jika tidak, yang lain akan mengetahui bahwa kami Sekte Yin yang mengizinkan organisasi pelahap emas untuk menipu mereka. Itu pasti akan memberi kami reputasi buruk. Kata lelaki tua lainnya, mari kita lihat apa yang akan kita lakukan tentang dia ketika kita tiba di tanah dalam dan kembali ke Sekte Yin Yang, kata penatua pertama. Ketika kita sampai di Sekte Yin Yang, kita akan membuatnya mengeluarkan semua batu asal yang dia ambil dari kita tidak peduli berapa banyak. Jangan gegabah, dia pasti memiliki identitas yang luar biasa, bahkan sahabat karibnya adalah seorang martial monarch, seru yang terakhir. Secara alami, orang yang dimaksud oleh kedua lelaki tua itu adalah Duan Lingtian. Termasuk Feng Tianwu dan Xiong Quan yang berada di sampingnya, ketiganya adalah target para lelaki tua itu. Penatua Huang belum kembali sampai sekarang. Saya kira mereka telah membunuhnya, kata murid Sekte Yin yang berdiri di samping sambil menjaga suaranya tetap rendah. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan jika dia mengembalikan apa yang menjadi milik Sekte Yin Yang, beraninya dia membunuh penatua Sekte Yin Yang kita. Dia tidak akan meninggalkan sekte ketika dia sampai di sana. Kedua sesepuh Sekte Yin Yang saling memandang. Keduanya memiliki sinar ganas yang berbinar di mata mereka seperti mereka akan melahap siapapun yang datang di dekat mereka. Nona Tianwu, apakah Anda memperhatikan bahwa kedua lelaki tua itu sesekali melirik kami? Xiong Quan bertanya pada Feng Tianwu setelah melihat dua pria tua Sekte Yin Yang dengan ketakutan. Mereka di sini dengan niat buruk. Feng Tianwu, yang wajahnya tampak tertutup lapisan es, menggerakkan bibirnya yang indah. Dia pelit dengan kata-katanya. Semuanya, dengarkan. Kapal cepat akan berangkat 1 jam kemudian. Silakan beli token boarding Anda dari mereka berdua. Salah satu tetua Sekte Yin yang segera berteriak sambil menunjuk kedua murid Sekte Yin Yang. Begitu dia berbicara, kegemparan yang diharapkan terjadi. Jadi,
Mereka berdua dari Sekte Yin yang ada di sebelahku saat aku membeli token boarding palsu, kenapa mereka tidak memberi tahu kami? Aku kehilangan 20 origin stone secara cuma-cuma. Banyak dari mereka berteriak dengan marah. Karena tidak ada yang memperingatkan mereka, mereka ditipu oleh orang-orang dari organisasi pelahap emas ketika mereka baru saja tiba. Masing-masing dari mereka masing-masing menghabiskan 20 batu asal untuk membeli token boarding palsu. Awalnya, setelah mengetahui mereka ditipu, mengingat kekuatan organisasi pelahap emas, mereka juga tidak berani mengatakan apapun atau memperingatkan orang-orang yang datang kemudian. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui bahwa dua murid Sekte Yin yang telah berdiri di antara mereka dan tidak memperingatkan mereka, mereka marah. Jika murid Sekte Yin yang bertanggung jawab atas ini, akankah orang-orang dari organisasi pelahap emas berani merampok kita di siang bolong? Itu benar. Itu adalah 20 batu asal. Itu bukan angka yang kecil. Banyak dari mereka berbisik satu sama lain dan berdiskusi di antara mereka sendiri sambil memelototi 4 orang dari Sekte Yin yang dengan marah. Huff, sebuah cemoohan menekan dengungan itu. Salah satu tetua Sekte Yin yang telah mengambil langkah maju dan menyapu kerumunan dengan aura pembangkit tenaga listrik martial monarch. Masa yang marah sedikit tercekik oleh aura, apalagi terus berbicara satu sama lain. Siapa yang harus disalahkan ketika kalian semua mencoba menjadi pelit dan menghemat lebih sedikit batu asal? Kapal cepat Sekte Yin yang kami mengenakan biaya 30 batu asal per orang. Kami telah menyatakan harganya sejak awal, dan kami memperlakukan semua orang dengan harga yang sama-sama. Jangan bilang kamu belum pernah mendengarnya sebelum datang ke sini. Tetua Sekte Yin yang mengejek. Sekelompok orang yang tertipu tiba-tiba terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua. Itu adalah kebenaran. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka untuk pergi ke tepi sungai Ruosui dan naik kapal cepat untuk pertama kalinya, mereka telah mendengar tentang biaya untuk naik kapal cepat sebelumnya. Jelas bahwa harganya 30 batu asal per orang. Namun, mereka menyadari bahwa ada orang yang menjual token boarding seharga hanya 20 batu asal ketika mereka tiba. Selain itu, token boarding terlihat asli, dan tidak ada yang memperingatkan mereka tentang penipuan tersebut. Mereka yakin pada saat itu dan ditipu karena mereka pikir mereka bisa menyelamatkan 10 batu asal di token boarding. Bahkan jika kita pelit yang akhirnya ditipu, Sekte Yin yang seharusnya tidak mengizinkan mereka melakukan itu. Para murid Sekte Yin yang ada di sini selama ini, tapi mengapa mereka tidak memperingatkan kita? Bagaimana mereka bisa menonton saja? Kita ditipu. Segera, seseorang berteriak marah. Peringatkan kalian semua, Penatua Sekte Yin yang lainnya melirik orang itu dengan dingin. Bagaimana Anda bisa ditipu jika Anda tidak murah? Apakah mereka akan memaksa Anda jika Anda menolaknya? Jangan bilang kalian semua telah ditipu. Apakah mereka yang tidak tertipu dan tidak membeli token boarding palsu terluka? Apakah kamu tahu mengapa mereka tidak terluka? Itu karena kami, Sekte Yin Yang. Jika bukan karena kekuatan kami, apakah mereka akan bisa hidup? Yang hilang hanyalah 20 batu asal. Apakah kamu kehilangan nyawamu? Karena ini, tetua Sekte Yin yang berbicara dengan jelas, membuat orang-orang terdiam. Tampaknya menjadi kebenaran. Pada saat itu, seseorang mendatangi dua murid Sekte Yin yang untuk membeli token asrama dari mereka dengan patuh. Selanjutnya, semakin banyak orang mengikuti. Jadi, ini adalah Sekte Yin Yang. Kamu jelas-jelas kalah dengan organisasi pelahap emas dan beraninya kamu mengatakannya seolah-olah kamu yang benar. Setelah beberapa waktu, Duan Lingtian membuka matanya dan melirik keempat anggota Sekte Yin Yang. Dia menyeringai lebar, sepertinya dua orang tua ini mengetahui tentang kita menghancurkan organisasi pelahap emas. Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa ada sinar dingin di mata mereka ketika kedua sesepuh Sekte Yin yang memandang mereka. Namun, mereka tidak menyerang di depan orang banyak. Mereka masih menoleransinya. Duan Lingtian terkejut. Sebenarnya, Tian Wu telah membunuh orang yang mengikuti mereka ke sarang organisasi pelahap emas. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu yang lain di Sekte Yin yang tentang kemampuan Duan Lingtian. Satu-satunya hal yang penguntit berhasil lakukan adalah mengirimkan informasi tentang mereka yang menghancurkan organisasi pelahap emas melalui chip giok komunikasi. Oleh karena itu, mereka berempat dari Sekte Yin yang berdiri di depan mereka tidak tahu apa kemampuan Duan Lingtian. Ketakutan mereka terhadapnya bukanlah alasan mengapa mereka tidak menyerang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertoleransi.
Mungkin tidak nyaman bagi mereka untuk menyerang ketika ada begitu banyak orang, lagi pula, mereka hanya akan membuktikan bahwa mereka bekerja dengan organisasi pelahap emas dengan sengaja segera setelah mereka bergerak. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahuinya. Xiong Quan, pergi dan beli 3 token boarding. Duan Lingtian memandang Xiong Quan dan kemudian mengangkat lengannya. Cincin tata ruang muncul di tangannya. Setelah melepas kepemilikannya, dia melemparkan cincin itu ke Xiong Quan. Saya telah menyimpan 1000 batu asal di sana. Ya, Tuan Muda, Xiong Quan menjawab dengan hormat dan membeli token asrama dari 2 murid Sekte Yin Yang. Duan Lingtian dan Feng Tianwu berdiri bersebelahan dan memandang mereka berempat dari Sekte Yin Yang jauh. 2 tahap martial monark tingkat keempat, dengan basis kultivasi mereka harus menjadi sesepuh di Sekte Yin Yang, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Saya pernah melihat 2 murid lainnya sebelumnya. Mereka ada di antara kerumunan, tetapi mereka pandai menyamar dan tidak memberikan identitas mereka. Mereka seharusnya adalah murid Sekte Yin yang telah menerima chip giok komunikasi. Mereka berdua seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9, jika saya tidak salah, mereka seharusnya berada di tahap Void tingkat puncak, Duan Lingtian berspekulasi. Dalam kekuatan tingkat kedua dan ketiga di benua awan, orang-orang di tahap Void tingkat puncak adalah orang-orang luar biasa dengan posisi luar biasa. Terutama di pasukan kelas 3, orang-orang di peak level Void Stage adalah pemimpin. Namun, dalam kekuatan kelas 1, seorang seniman bela diri tingkat puncak Void Stage hanya akan dianggap sebagai murid yang luar biasa karena ada banyak kekuatan besar martial monark dalam kekuatan seperti itu. Mereka tidak akan memiliki posisi apapun yang penting jika mereka belum mencapai tahap martial monark. Dalam waktu singkat, Xiong Quan kembali setelah membeli 3 token boarding. Dia memperhatikan mereka dengan baik dan menyadari bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan token boarding palsu. Bab 1129, di atas Sungai Ruo Sui. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sama seperti banyak orang yang membandingkan token boarding palsu mereka dengan yang asli, suara sesepuh Sekte Yin yang bergema di udara. Jika Anda memasukkan energi asal Anda ke dalam token boarding yang dijual oleh Sekte Yin yang kami, itu akan menampilkan kata Yin Yang, tetapi token boarding palsu yang kalian beli tidak akan memiliki fenomena seperti ini. Segera, banyak orang mulai menguji ini. Itu benar-benar benar. Mereka memperhatikan bahwa seperti yang dikatakan tetua Sekte Yin Yang, selama seseorang memasukkan energi asal mereka ke dalam token asrama yang sebenarnya, kata Yin Yang akan muncul di sana. Adapun token boarding palsu, itu tidak bereaksi bahkan ketika origin energi dimasukkan ke dalamnya. Sepertinya ada seorang master prasasti yang setidaknya berada di tahap ke-7 martial monark di Sekte Yin Yang, pikir Duan Lingtian dalam hati. Sebelum ini, di langit di atas sarang organisasi pelahap emas, dia bahkan tidak bisa mengejar slip giok komunikasi yang dikirim oleh lelaki tua Yin Yang dengan kecepatannya sendiri. Pada saat itu, dia sudah tahu bahwa potongan giok komunikasi itu dibuat oleh seorang master prasasti yang memiliki energi spiritual tingkat yang relatif tinggi. Kalau tidak, kecepatan slip giok komunikasi itu tidak akan secepat ini. Saat ini, melihat tanda naik yang akan menunjukkan kata Yin Yang setelah origin energi dimasukkan ke dalamnya, Duan Lingtian sepenuhnya yakin tentang hal itu. Karena token asrama itu diukir dan diatur oleh formasi prasasti khusus, itu akan mengungkapkan kata-kata atau gambar sesuai dengan garis besar pembentukan prasasti setelah energi asal dimasukkan ke dalamnya. Hanya master prasasti dengan energi spiritual yang setidaknya berada di tingkat ke-7 martial monarch stage yang bisa menuliskan formasi prasasti seperti itu. Untuk alasan ini, Duan Lingtian dapat menyimpulkan bahwa ada guru prasasti seperti itu di Sekte Yin Yang. Setelah 1 jam, sekelompok orang, termasuk Duan Lingtian, terus menyerahkan token asrama mereka satu persatu kepada 2 tetua Sekte Yin Yang. Setelah diperiksa, barulah mereka diperbolehkan menaiki kapal cepat. Satu hal yang layak disebutkan adalah ketika giliran Duan Lingtian, tatapan yang digunakan oleh tetua Sekte Yin yang untuk menatapnya dipenuhi dengan permusuhan seolah-olah dia gatal untuk bergerak pada Duan Lingtian di sana dan kemudian. Duan Lingtian tidak terkejut sama sekali dengan ini. Tidak hanya itu, dia juga bisa melihat bahwa pria ini tidak akan bergerak padanya untuk saat ini. Mungkin, mereka hanya berencana untuk melancarkan serangan terhadapku setelah kita tiba di tanah dalam di Sekte Yin Yang. Jika dia berada di posisi mereka,
dia pasti akan merencanakannya seperti itu juga. Duan Lingtian dan dua lainnya naik ke kapal cepat dan duduk di kursi terdalam yang dikelompokkan dalam kelompok bertiga dan merangkak di dalamnya. Dia dan Feng Tianwu saling menempel saat mereka duduk. Xiong Kuan, di sisi lain, duduk di sisi luar dengan bijaksana. Tempat ini tidak terlalu buruk. Duan Lingtian duduk tegak dan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat Sungai Ruosui dengan matanya dengan jelas. Sungai Ruosui terbentang sejauh mata memandang. Seperti genangan air mati, tidak ada tanda-tanda riak sama sekali karena sangat tenang. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa di belakang bagian depan permukaan air Sungai Ruosui yang tenang adalah niat membunuh yang tersembunyi. Di tengah Sungai Ruosui, permukaan air akan menjadi lebih tidak stabil. Gaya gravitasi juga akan menjadi lebih kuat, dan akan sulit bagi orang untuk menyeberangi sungai dengan tenang. Hanya akan ada satu akhir bagi seorang seniman bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah yang menyeberangi Sungai Ruosui. Kelelahan, lalu tenggelam. Begitu dia tenggelam, hanya akan ada satu hasil, kematian. Setelah 15 menit, selain dua murid Sekte Yin Yang, semua orang telah menaiki kapal cepat. Orang tua itu, yang pertama kali memperingatkan Duan Lingtian sebelum ini dan bahkan tidak berani menyapanya pada akhirnya, juga duduk dekat dengan mereka bertiga. Adik laki-laki, maaf barusan. Saya juga khawatir akan ada mata organisasi pelahap emas di antara sekelompok orang barusan. Lelaki tua itu memandang Duan Lingtian dan berkata dengan nada meminta maaf. Semua orang takut mati, termasuk dia juga. Sebelum ini, alasan dia berani memperingatkan Duan Lingtian adalah karena saat itu, semua orang telah melihat Duan Lingtian, jadi dia tidak khawatir akan ketahuan. Tidak apa-apa, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bangkit, tepat pada saat ini, teriakan keras bergema di udara. Itu adalah salah satu tetua Sekte Yin yang berteriak keras. Contoh berikutnya, tetua Sekte Yin yang lainnya yang berdiri di depan kapal cepat mulai sibuk. Kapal cepat hanya bisa dijalankan jika dioperasikan oleh manusia. Suara mendesing. Tepat saat kata-kata tetua Yin yang keluar dari mulutnya, kapal cepat itu membumbung tinggi di udara. Setelah mendapatkan momentumnya, ia melesat ke atas langit Sungai Ruosui seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Saat perahu cepat memasuki langit di atas Sungai Ruosui, tiba-tiba bergetar dan jatuh ke bawah dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan kapal cepat itu? Tolong jangan katakan padaku bahwa kita sebenarnya seberuntung ini. Seketika, banyak orang berteriak keras. Dengan cepat, perahu cepat menjadi stabil dan secara bertahap meningkatkan ketinggiannya, menyebabkan hati banyak orang yang diangkat tinggi-tinggi merasa lega sekali lagi. Betapa kuatnya tarikan gravitasi Sungai Ruosui ini. Meskipun rasa takut masih melekat di hati mereka, orang-orang meratap. Tentu saja, sebaliknya, jika bukan karena fakta bahwa Sungai Ruosui memiliki tarikan gravitasi yang sangat besar dan bahwa air sungai dapat membunuh, mengapa kita harus menghabiskan 30 batu asal tanpa alasan untuk naik ke kapal yang cepat ini? Beberapa orang yang tetap tidak gentar dan tampaknya bukan orang baru dalam mengendarai kapal cepat ini mengatakan hal yang sebenarnya. Ketika orang banyak mendengar mereka menganggukkan kepala secara serempak. Adik laki-laki, bukankah ini pertama kalinya kamu naik kapal cepat? Pria tua itu, yang sebelumnya terkejut dan masih takut, bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Meskipun dia baru saja terkejut, menghadapi Duan Lingtian dan dua lainnya, dia bisa dengan jelas membaca ekspresi ketiganya dari awal hingga akhir insiden. Di antara mereka bertiga, hanya pemuda berbaju ungu yang tetap tidak gentar seolah-olah dia sudah tahu bahwa kapal cepat itu akan tiba-tiba jatuh. Ini pertama kalinya saya mengendarainya, namun, seseorang telah memberitahu saya tentang hal ini sebelumnya, jawab Duan Lingtian. Baru kemudian orang tua itu mengerti. Kemudian, ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian melanjutkan untuk menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental, dengan bijaksana, dia tidak lagi mengatakan apapun yang mengganggunya. Duan Lingtian menutup matanya dan berkultivasi dengan tenang. Teknik penguasa 9 naga, bentuk naga surgawi. Saya masih memiliki rentang waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan ini, dengan bantuan kemanjuran obat tirani dari pil kelahiran kembali, hanya masalah waktu bagi saya untuk membuat terobosan ke tahap marsial monark tingkat ketiga. Duan Lingtian berkultivasi sejenak sebelum hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Saat dia mengingat keadaan kedua tunangannya, dia tidak bisa tenang sama sekali.
Gelombang kejengkelan dan kemarahan terus menyebar seolah-olah dia akan meledak dengan sentuhan sekecil apapun. Hanya setelah waktu yang lama dia akhirnya bisa menekan mereka. Setelah menenangkan dirinya, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri, akibat menjadi iblis oleh tablet Devil Seal terlalu banyak. Terakhir kali, ketika dia berada di atas sarang organisasi pelahap emas dan mengetahui tentang kondisi kedua tunangannya yang tidak menguntungkan saat ini, dia langsung diliputi amarah. Dia sangat marah di luar kendalinya. Saat itu, dia segera meraih leher tetua sekte Yin Yang itu. Seandainya rasionalitasnya tidak melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya, dia pasti sudah mencekik lelaki tua itu sampai mati saat itu. Orang tua itu tidak perlu menunggu Feng Tianwu membunuhnya. Namun, bahkan jika saya bisa menerobos ke tahap martial monark tingkat ketiga, itu tidak berarti bahwa saya bisa melawan kerumunan pembangkit tenaga listrik di sekte Yin Yang. Terutama master puncak dari Yang Peak. Sebagai salah satu yang paling orang-orang kuat di sekte Yin Yang, kekuatannya setidaknya harus berada di tahap Raja Bela Diri tingkat ke-8. Pikiran Duan Lingtian terus berputar saat dia terus merenung. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, di era saat dia berada pada saat itu, banyak dari pasukan peringkat pertama memiliki pembangkit tenaga tingkat ke-9 Martial Monarch Stage. Siapa yang tahu? Yang Peak Master dari Yin Yang Sek mungkin berada di tahap Martial Monarch tingkat ke-9 juga. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Jika pihak lain benar-benar adalah orang yang berada di tingkat ke-9 Martial Monarch Stage, maka dia tidak akan bisa memiliki kekuatan yang bisa menekannya hanya dalam rentang waktu 6 bulan. Kecuali Fus Profundity ku dapat membuat terobosan dan menjadi seperti Emperor Stage Profundity, setelah ditembus, itu akan meningkatkan kekuatan satu naga hitam kuno. Kalau tidak, aku sama sekali bukan tandingannya. Duan Lingtian sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Justru alasan inilah Duan Lingtian bisa merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan yang menekannya begitu banyak sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Mengolah, memahami. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian, yang akhirnya meredakan perasaannya yang kacau, mulai menenangkan pikirannya dan berkultivasi. Dengan tangannya memegang 3 bagian dari fragmen kedalaman alam, dia memahami dan mengangkat Fus Profundity miliknya. Dia tidak diam bahkan untuk 1 detik saat dia terus memahami pengetahuan seni pedang yang berasal dari kata pedang di benaknya. Saat ini, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Jika kekuatannya kurang, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan kedua wanita itu bahkan setelah dia tiba di sekte Yin Yang di tanah dalam. Dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Feng Tianwu, yang duduk di samping Duan Lingtian dengan tenang, juga menyadari ada yang tidak beres dengannya saat itu. Namun, sama bijaksananya dengan dia tidak mengganggunya, dan sebaliknya, dia hanya tinggal di sisinya tanpa mengatakan lebih jauh. Kapal cepat itu sangat cepat. Semburan ci angin cepat bertiup dari depan, namun angin ci yang sama terhalang oleh halo yang dipasang di atas kapal cepat, mencegah mengganggu siapapun di kapal cepat. Halo ini dibentuk tidak lain oleh formasi defensif. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di kapal cepat mulai menutup mata untuk berkultivasi juga. Untuk sekali, seluruh kapal cepat jatuh ke dalam keheningan yang damai. Karena kapal cepat terbang dalam keadaan normal, Tetua Sekte Yin yang di depan kapal cepat juga tidak lagi sibuk. Dia bertukar pandang dengan Tetua Sekte Yin yang lainnya yang berdiri di ujung kapal cepat sebelum mereka melihat Duan Lingtian bersamaan. Petunjuk aura membunuh bisa dilihat di kedalaman mata mereka. Saat ini, mereka benar-benar ingin membuang Duan Lingtian dari kapal cepat. Namun, mereka tidak bisa melakukan itu sama sekali. Jika mereka melakukannya, ya, tidak ada keraguan bahwa mereka akan sangat senang dengan diri mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama, ketakutan akan meledak dalam diri orang lain. Di masa depan, begitu cerita ini menyebar, tidak ada yang berani naik kapal cepat Sekte Yin yang mereka lagi. Rentang sebulan berlalu dengan sangat cepat. Seluruh perjalanan itu menyenangkan karena mereka tidak bertemu dengan insiden apapun. Hanya ada beberapa perahu cepat kecil yang lewat dan berhenti di dekat mereka sebelum pergi lagi. 90% dari orang-orang di miniatur kapal cepat adalah bajak laut yang melakukan perjalanan di atas sungai Ruosui. Namun, bajak laut ini memiliki penilaian yang sangat baik. Mereka biasanya tidak akan menimbulkan masalah dengan seseorang yang tidak dapat mereka lawan. Hanya menggunakan kapal cepat Sekte Yin yang sebagai contoh,
tidak banyak bajak laut yang berani mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dengan mereka. Mereka biasanya akan menghindar saat melihatnya dari kejauhan. Tentu saja, tidak semua bajak laut tidak berani membuat masalah dengan mereka. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara para perompak di atas Sungai Ruosui, termasuk yang memiliki kekuatan tingkat 4 Martial Monarch Stage dan di atasnya. Untuk bajak laut ini, bahkan jika mereka menemukan kapal cepat Sekte Yin Yang, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Tidak hanya itu, bagi mereka, kapal cepat Sekte Yin Yang seperti sapi perah karena mereka selalu bisa mendapatkan sejumlah besar batu asal bermutu tinggi dalam setiap upaya mereka untuk menjarah. Bab 1130, Bajak Laut ada di sini. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Perompak seperti itu terkadang dengan sengaja mencari kapal cepat Sekte Yin Yang untuk dijarah. Justru karena mereka takut pada bajak laut jenis ini, maka sesekali, tetua Sekte Yin yang berdiri di depan kapal cepat akan mengarahkan arah kapal cepat untuk menghindari perjalanan dalam garis lurus. Dengan cara ini, keamanan mereka akan meningkat secara signifikan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada yang salah. Terkadang, apapun bisa terjadi ketika seseorang sedang tidak beruntung. Waktu terus mengalir dengan tenang. 2 minggu lagi telah berlalu. Kapal cepat itu telah menempuh setengah perjalanannya. Hanya 1,5 bulan lagi dan mereka akan tiba di tanah dalam. Melihat bahwa perjalanan mereka telah mencapai setengah jalan, kedua tetua Sekte Yin yang menghela napas lega. Namun, sebelum mereka bisa mengeluarkan napas sepenuhnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka melihat ke arah di mana kapal cepat itu menuju serempak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangkaian siulan yang menusuk telinga bergema dari depan kapal cepat. Suara itu semakin dekat dan dekat. Inilah alasan mengapa kedua tetua Sekte Yin yang memiliki perubahan ekspresi. Bajak laut. Dengan kecepatan kilat, kedua tetua Sekte Yin yang bertukar pandang dan meludahkan satu kata ini secara serempak. Mereka tidak sengaja menekan suara mereka, sehingga terdengar sangat keras di kapal cepat yang tenang. Dalam sebuah contoh, mereka telah membangunkan setengah dari orang-orang. Mereka masih linglung pada awalnya saat bangun, tetapi ketika mereka akhirnya sadar kembali, kengerian muncul pada mereka satu persatu. Apa? Bajak laut, bajak laut. Mereka telah menemukan bajak laut di Sungai Ruosui. Mereka pernah mendengar tentang bajak laut Sungai Ruosui sebelumnya. Mereka jauh dari bajak laut biasa yang tampak kejam dari negeri dalam dan luar. Beberapa dari mereka bahkan berada di tahap Martial Monarch tingkat pertama. Segera, orang-orang yang terbangun melirik ke arah tujuan kapal cepat itu. Mereka bisa melihat beberapa bintik hitam yang berangsur-angsur menjadi lebih besar saat mereka bergegas ke arah mereka. Siong Kuan juga terbangun oleh suara itu. Setelah dia menyadari apa yang terjadi, wajahnya menjadi gelap. Perahu cepat yang kita tumpangi adalah milik Sekte Yin Yang, jadi, ini berarti para perompak tidak akan berani datang untuk berkelahi dengan kita, kan? Kedua tetua sama-sama berada di tahap Martial Monarch. Bahkan jika mereka berani datang untuk membuat masalah dengan kita, orang-orang yang akan bingung belum tentu kita. Sekarang aku akhirnya melakukan perjalanan melintasi Sungai Ruosui. Bisa bertemu dengan bajak laut berarti perjalananku kali ini cukup berhasil. Banyak orang berbisik satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka untuk naik kapal cepat melintasi Sungai Ruosui. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada dua tetua Sekte Yin Yang dan berpikir bahwa mereka akan aman. Saat ini, mereka berada di tepi kursi mereka, mengantisipasi untuk melihat dua tetua Sekte Yin Yang membunuh dan membuat perompak mundur. Betapa naifnya. Setelah mendengar kata-kata orang berdarah panas ini, beberapa orang yang telah mengambil perahu cepat melintasi Sungai Ruosui mendengus lebih dari sekali. Tidak bisakah kamu melihat bahwa wajah kedua tetua telah berubah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para perompak itu tidak tahu bahwa kapal cepat yang kita tumpangi sebenarnya milik Sekte Yin Yang? Para bajak laut dari Sungai Ruosui semuanya sangat pintar. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri, apakah menurutmu mereka akan menyerang kita? Saat kata-kata ini keluar dari mulut orang itu, kerumunan yang baru saja bangun di kapal cepat segera menatap dua tetua Sekte Yin yang penuh harap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah mereka melihat betapa ketakutannya wajah kedua tetua Sekte Yin yang muncul,
kengerian muncul di benak mereka sekali lagi ketika mereka menyadari bahwa para perompak di depan kapal cepat ini memang memiliki niat buruk. Bahkan wajah kedua tetua Sekte Yin yang telah berubah sekarang. Terbukti bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan bajak laut ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Kenapa sih aku pergi ke negeri dalam untuk bersenang-senang? Sialan, aku akan kehilangan nyawaku di sini sekarang. Segera, seluruh kapal cepat meledak menjadi gempar. Sebagian besar orang menjadi pucat dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka seolah-olah dunia akan segera berakhir. Di bawah lingkungan yang bising seperti itu, bahkan seseorang yang memiliki perhatian penuh dalam kultivasi juga terbangun oleh ini. Di antara mereka termasuk Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan lelaki tua yang duduk tidak jauh dari mereka, lelaki tua yang dengan baik hati memperingatkan Duan Lingtian ketika mereka berada di tepi sungai Ruo Sui terakhir kali. Bajak laut, dan bahkan kedua tetua Sekte Yin yang juga tidak percaya diri. Segera, sekelompok orang yang baru saja bangun, termasuk Duan Lingtian, akhirnya mengetahui tentang situasi kritis yang mereka hadapi sekarang. Adik laki-laki, sepertinya kita akan bertemu dengan pembuat kita hari ini. Lelaki tua itu memandang Duan Lingtian dan berkata dengan wajah panjang. Secercah cahaya melintas di mata Duan Lingtian. Tanpa berkata apa-apa, dia segera melihat ke arah depan kapal cepat. Hanya dalam satu pandangan, dia bisa melihat 7 perahu cepat mini bersiul saat mereka berjalan ke sana ke depan, belakang dan samping perahu cepat mereka, mengelilinginya dengan erat. Teman-teman Sekte Yin Yang, dengarkan. Hentikan kapal cepatmu sekarang. Jika tidak, kami akan menghancurkan kapalmu dan membunuh kalian semua. Pada saat itu, sebuah suara riuh bergema dari miniatur perahu cepat di depan mereka. Suara itu dipenuhi dengan es seolah-olah itu berasal dari dalam lubang yang mencair, begitu dingin sehingga membuat hati seseorang menggigil kedinginan. Tidak, segera, kepanikan meledak di kapal cepat Sekte Yin Yang. Huff, sebuah dengusan dingin bergema dan membanjiri keributan di tempat kejadian. Itu adalah tetua Sekte Yin Yang yang berdiri di depan kapal cepat yang menderu saat dia mulai mengendalikan kapal cepat lagi. Tak lama kemudian, perahu cepat itu melambat hingga akhirnya berhenti. Kapal cepat yang baru saja berhenti tiba-tiba jatuh lagi, jatuh dari langit dan mengejutkan banyak penumpangnya sehingga darah langsung mengalir dari wajah mereka. Hanya sampai kapal cepat akhirnya berhenti terjun, warna itu kembali ke pipi mereka lagi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah perahu cepat stabil, serangkaian siulan cepat bergema ketika garis-garis sosok muncul di bagian depan, belakang dan sisi-sisi perahu cepat. Mereka adalah sekelompok pria berpakaian hitam, yang berkisar dari muda hingga tua. Sementara kerumunan di kapal cepat waspada terhadap semua kemungkinan bahaya, kedua tetua Sekte Yin yang menjadi pucat dan berteriak serempak, kalian lagi. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut kedua tetua Sekte Yin Yang, banyak orang di kapal cepat menghela napas lega. Dari reaksi kedua tetua Sekte Yin Yang, jelas bahwa mereka pernah bertemu dengan bajak laut ini sebelumnya. Dan karena kedua tetua Sekte Yin yang masih hidup, itu berarti para perompak ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Dengan alis terangkat, Duan Lingtian melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya dengan penuh minat. Dia juga agak penasaran, bagaimana kedua tetua Sekte Yin yang ini mengetahui kelompok bajak laut ini. Tetua, kita akhirnya bertemu lagi setelah 6 bulan, aku harus mengakui bahwa kita benar-benar memiliki beberapa nasib. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di antara kelompok perompak yang berdiri di tepi bagian depan kapal cepat, menatap dua tetua Sekte Yin Yang dan berkata dengan senyum tipis. Siapa yang bernasib sama denganmu? Wajah kedua tetua Sekte Yin Yang sangat gelap. Setengah tahun yang lalu, kami bertiga bertarung dengan kalian berdua sebelumnya. Meskipun kami mengalahkanmu dengan mudah, jika pertarungan terus berlanjut dan kami membunuh kalian berdua, kami akan menderita kerugian sebagai dengan baik. Seolah-olah dia telah melihat melalui kebingungan kerumunan di kapal cepat Sekte Yin Yang, lelaki tua itu melanjutkan dengan acuh tak acuh. Waktu itu, kami membuat kesepakatan bahwa kami akan pergi secara otomatis jika Anda memberi kami 1000 batu asal. Kali ini, saya tidak akan meminta terlalu banyak. Itu masih 1000 batu asal yang sama. Bagaimana menurutmu? Pria tua berpakaian hitam itu menyelesaikan kata-katanya dan menatap bertanya pada dua tetua Sekte Yin Yang. Saat itu, kerumunan akhirnya mengerti mengapa kedua tetua ini tidak mati meskipun pernah bertemu dengan bajak laut ini di masa lalu.
Ternyata mereka telah membayar biaya tol kepada mereka di masa lalu. Seolah membuktikan maksud dari kata-kata lelaki tua itu, dua lelaki tua lainnya di sampingnya tiba-tiba merentangkan dua pancaran aura kuat, menekan sebagian besar orang yang ada di kapal cepat sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Sebuah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Seketika, kengerian muncul pada semua orang yang hadir di kapal cepat, selain Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Selain itu, mereka bukan Martial Monarch biasa. Ada juga beberapa orang yang memiliki penilaian tajam, wajah mereka sangat pucat. Wajah kedua tetua Sekte Yin yang menjadi lebih gelisah. Namun, mereka tidak segera membalas pemimpin bajak laut itu. Sebaliknya, tatapan mereka bergeser ke ujung kapal cepat secara bersamaan. Atau lebih tepatnya, itu menuju seorang pemuda berpakaian ungu. Duan Lingtian. Segera, pemimpin bajak laut itu juga mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian dengan penuh minat saat matanya berbinar. "Mengapa kalian berdua mencariku? Karena kita bisa lolos dari kematian hanya dengan membayar, mengapa kita masih ingin bertarung sampai kedua belah pihak mati?" Melihat dua tetua Sekte Yin yang melihat ke arahnya, Duan Lingtian tersenyum. "Ada sekitar 70 dari kita di sini dalam kelompok. Masing-masing dari kita telah membayar 30 batu asal untuk naik kapal cepat ini, jadi ada total 2.000 batu asal. 1.000 batu asal hanya setengah dari total biaya yang kalian dikumpulkan dalam perjalanan ini." Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya dalam satu napas. Sebagian besar orang di kapal cepat menyetujui kata-kata Duan Lingtian saat mereka mengangguk setuju. Kamu, pada awalnya, dua tetua Sekte Yin yang ingin berdiskusi dengan Duan Lingtian bagaimana cara menyingkirkan kelompok bajak laut ini bersama-sama, tetapi siapa yang akan pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu sebagai gantinya. Untuk sesaat, mereka sangat marah sehingga paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa Duan Lingtian dan kelompoknya lebih kuat dari mereka, karena Duan Lingtian dan dua lainnya memiliki kekuatan yang dapat memusnahkan organisasi pelahap emas, mereka mungkin dapat mengalahkan kelompok bajak laut di depan jika mereka bergabung bersama. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Duan Lingtian sebenarnya tidak punya nyali ini. Pemimpin bajak laut pada awalnya memandang Duan Lingtian dengan ketakutan karena kedua tetua menoleh kepadanya pada titik krisis ini, jadi dia seharusnya bukan seseorang yang sederhana. Namun, saat dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan tawa. "Haha, sungguh anak kecil yang masuk akal. Seperti kata pepatah, seorang pria yang mengenali fakta dari suatu situasi adalah teladan manusia. Kalian berdua yang lebih tua harus belajar dari anak kecil ini sebagai gantinya." Ketika pemimpin bajak laut mencapai akhir kalimatnya, dia menatap dua tetua Sekte Yin yang dengan kontemplatif. Mereka berdua sangat marah sehingga mereka hampir memuntahkan darah. "Karena aku sangat masuk akal, tidakkah menurutmu kamu harus memberi kami diskon? Mengapa kamu tidak mengurangi 50 origin seton untuk kami?" Duan Lingtian memiringkan kepalanya ke arah pemimpin bajak laut dan bertanya sambil tersenyum. "Beraninya kau?" Seketika, wajah banyak perompak di samping menjadi gelap dalam sekejap saat mereka meraung keras, "Kamu anak laki-laki. Beraninya kamu menawar dengan pemimpin kami. Apakah kamu ingin mati sekarang?" Saat kemarahan kelompok bajak laut itu berkobar, pemimpin bajak laut itu mengangkat tangan, dan mereka segera menjadi tenang. Menarik. Pemimpin bajak laut itu menatap mata Duan Lingtian sejenak. Wajah yang telah menarik kembali senyum di wajahnya sekarang sekali lagi muncul dengan seringai yang cerah dan bergigi. "Kalau begitu, demi dirimu, nona kecil, aku akan mengurangi 50 batu asal untukmu." "Terima kasih." Duan Lingtian mengangguk sebelum menutup matanya sekali lagi, tidak peduli tentang apapun yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apakah dia menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental atau apakah dia benar-benar berkultivasi.